Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Mari kita simak sebentar, kita ulas sebentar. Apakah yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Nah, ya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom C, karbon, dan juga atom H atau hidrogen. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon berdasarkan jenuhannya, jenuhan ikatan. Terbagi menjadi dua, yaitu senyawa jenuh dan tak jenuh. Yang jenuh berarti dia berikatan tunggal, sementara yang tak jenuh berarti dia berikatan rangkap. Ya, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Selanjutnya kalau penggolongannya berdasarkan strukturnya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada senyawa alifatik, yang kedua senyawa siklik, dan yang ketiga senyawa aromatik. Ya, bahwa alifatik itu yang rantainya terbuka, siklik rantai tertutup dengan ikatan tunggal, dan aromatik rantai tertutup dengan ikatan rangkap. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang senyawa alifatik jenuh. Apa itu senyawa alifatik jenuh? Alifatik tadi berarti dia rantainya terbuka, sementara jenuh berarti yang memiliki rantai tunggal, ikatannya tunggal. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana tata nama dari senyawa tersebut? Kemudian bagaimana sifat-sifatnya? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, simak penjelasan Ibu berikut ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang senyawa alkana. Kalau tadi Ibu menyebutnya senyawa alifatik jenuh ya, karena memang alkana ini dia memiliki rantai terbuka dan memiliki ikatan tunggal. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan melalui metode pembelajaran Discovery Learning dan metode penugasan, peserta didik dapat memahami rumus umum alkana berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul, kemudian menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon, memahami cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan UPEC, menganalisis keteraturan sifat fisik, titik didih dan titik leleh senyawa alkana, menentukan isomer senyawa hidrokarbon, dan membedakan jenis reaksi alkana dengan rasa ingin tahu, kreatif, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, bisa dilihat seperti gambar di sini ya. Oke, berikut tabel rumus struktur molekul beberapa alkana. Apabila jumlah atom C-nya 1, maka rumus kimianya CH4. Nama senyawanya adalah metana. Apabila jumlah atom C-nya 2, rumus kimianya adalah C2H6, nama senyawanya adalah etana. Apabila jumlah atom C-nya ada 3, rumus kimianya C3H8, nama senyawanya adalah propana. Dan selanjutnya sampai jumlah atom C-nya ada 10, berarti C10H22 namanya adalah dekana. Kalau kalian perhatikan di rumus kimianya, nah, ini memiliki pola tertentu ya. Dan apabila kita hitung, ternyata ada rumus umumnya untuk senyawa alkana, untuk molekul alkana, yaitu CnH2n, CnH2n plus 2, di mana N ini merupakan jumlah atom C-nya. Contoh, misalnya pada jumlah atom C2, ya, berarti C, N-nya kita ganti 2, C2, kemudian hanya 2 kali 2. 2 dikali 2 berarti 4 ditambah 2, 6. Ya, berarti betul C2H6.
Contohnya misalnya C-nya 5. Pada atom C-nya 5. Berarti N-nya kita ganti 5. Berarti C5H2 kali 5. Itu berarti 10 ditambah 2, 12. Berarti C5H12. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk struktur alkana. Nah, itu ada struktur lengkap dan struktur singkatnya. Kalau struktur lengkap berarti digambarkan semua. Contohnya, misalnya di sini ada atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ini merupakan, kalau 6 tadi namanya adalah heksana. Ya, merupakan struktur dari heksana. Nah, kalau struktur lengkapnya berarti digambarkan semua atom C dengan atom H dan ikatannya itu digambar semua. Jadi dari C itu mengikat 3 atom H. C yang kedua mengikat 2 atom H dan seterusnya sampai C yang ke-6. Ya. Nah, kalau struktur singkatnya, nah, untuk yang ikatan antara C dengan H itu tidak ditulis. Jadi tinggal C mengikat 3 atom H, berarti CH3. Kemudian C mengikat 2 atom H, berarti CH2. C mengikat 2 atom H, CH2. Dan seterusnya sampai di sini C mengikat 3 atom H, berarti CH3. Bisa juga diringkas lagi, nah menjadi seperti ini. Ini struktur singkatnya. Lebih singkat lagi, jadi atom C dan atom H-nya tidak digambarkan, ya, hanya digambarkan seperti ini, zigzag. Nah, jadi setiap satu ini merupakan atom C sebenarnya. Di sini juga ada atom C. Di sini atom C, atom C, atom C, dan atom C. Nah, sebenarnya seperti ini. Ini merupakan struktur singkatnya. Nah, kita lanjut dengan deret homolog. Tadi rumus umumnya sudah, sekarang deret homolog. Deret homolog adalah suatu golongan atau kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip antar suku-sukunya memiliki beda sebanyak CH2. Jadi contohnya tadi antara metana dengan etana. Nah, contohnya misalnya CH4 dengan C2H6 ya, CnH2n plus 2. Nah, ini perbedaannya adalah sebanyak CH2. Selisihnya ya, selisihnya C1. Ini perbedaannya 1 berarti C. Di sini antara 6 dengan 4 berarti selisihnya 2. Berarti perbedaannya sebanyak CH2. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari deret homolog. Yang pertama, memiliki rumus umum yang sama. Ingat ya, tadi rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Ingat, CnH2n plus 2. Itu untuk alkana. Ya, diingat-ingat. Kemudian yang kedua, memiliki sifat kimia yang mirip. Yang ketiga, memiliki selisih MR sebesar 14. MR sebesar 14 tadi adalah dari CH2 ya, karena atom C memiliki nomor massa 12 sementara H1 kalikan 2 jadi 14 ya. Tadi selisihnya contohnya tadi dari metana ke etana itu selisihnya adalah 14 MR-nya atau CH2. Kemudian semakin panjang rantai atom karbonnya semakin tinggi titik didihnya. Jadi semakin panjang rantai atom karbonnya itu titik didihnya akan semakin tinggi. Baik, selanjutnya untuk tata nama. Menurut UPEC, penamaannya adalah alkana rantai tidak bercabang diberi nama dengan menambahkan awalan N atau normal. Contohnya, misalnya untuk atom C-nya misalnya ada 5 yang tidak bercabang. Nah, C5. Berarti kalau 5 berarti namanya adalah N-pentana. Ya. N itu normal. Normal artinya dia rantainya lurus atau tidak bercabang. Itu namanya N-pentana. Lalu bagaimana apabila rantainya bercabang? Nah, kalau rantainya bercabang itu berarti nanti akan ada 2 bagian, yaitu rantai utama dan juga cabang. Contohnya
Nah, misalnya seperti ini. Nah, inilah yang nantinya kalian sebut sebagai rantai utama dan di sini sebagai cabang. Jadi terbagi menjadi dua, ada rantai utama dan ada cabangnya. Selanjutnya, jika terdapat cabang-cabang yang berbeda penamaannya disusun menurut abjad. Jadi misalnya nanti ada cabangnya lebih dari satu, nah itu nanti penyusunannya itu berdasarkan abjad. Mana yang lebih dulu? Nah itu abjad, yang abjadnya lebih dulu berarti nanti namanya lebih dulu. Kemudian rantai utama adalah rantai terpanjang dalam molekul, yaitu yang memiliki jumlah atom C paling banyak. Ya, jadi rantai terpanjang itu adalah rantai yang memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Baik, bila rantai karbonnya bercabang, nah tadi kalau misalnya lurus kan tinggal langsung, misalnya ada C-nya ada 5, berarti langsung N pentana atau normal pentana. Artinya rantainya lurus. Tapi kalau rantainya bercabang, maka yang pertama harus ditentukan dulu adalah cari rantai karbon utamanya, rantai utamanya, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon terpanjang. Ingat ya, yang terpanjang. Kemudian yang kedua, beri nomor urut dari ujung. Nah, nomor urutnya juga nggak bisa asal, harus dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Nah, langsung saja untuk contohnya. Perhatikan struktur di bawah ini ya. Bagaimana kita mencari, kita memberikan namanya. Tadi kan yang pertama kita cari dulu rantai utama. Ya, rantai utama itu rantai yang paling panjang. Kita coba apabila rantainya itu lurus ke kanan ya. Kanan berarti nomor 1 ini 1 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata apabila kita cari rantai yang lurus, nah berarti ada 6 atom karbon. Ya, ada 6. Nah, tapi setelah ini jangan kemudian kalian langsung, oh berarti rantai utamanya yang ini. Belum tentu. Ya, karena kita bisa mencoba dari ujung yang lain. Nah, contohnya misalnya dari ujung yang sebelah sini. Nah, dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata justru ada 7 ya. Berarti lebih panjang daripada yang 6 tadi. Ke yang 6 kita hapus, berarti tinggal yang 7 dari atas kemudian ke kanan. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Jangan-jangan masih ada ini rantai atom karbon yang terpanjangnya. Nah, kita cari lagi ya. Kemudian misalnya kita ubah dari yang bawah sini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata justru ada 8 ya. Berarti tadi dari yang 3 ada 6. Kemudian yang kedua itu 7, yang ketiga ternyata bisa 8. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang rantai utamanya terdapat 8 atom C. Tuh, kita gambarkan. Nah, ini yang untuk 8 atom C ya. Oke, jadi ini adalah rantai utamanya. Ya, ada 8 atom C. Kemudian yang dua, ini yang CH3 dan juga C2H5 atau CH2CH3, ini merupakan cabang. Ya, berarti ini sebagai rantai utama. Kemudian ini sebagai cabang. Ini juga sebagai cabang. Oke, nah sekarang tadi udah rantai utamanya ketemu. Sekarang yang kedua, diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Nah, ini kan ujungnya ada 2 ya, bisa yang dari atas sini atau dari bawah sini ya. Kita lihat kalau yang dari atas. Yang dari atas kita hitung sampai ke cabang yang di sebelah sini. Nah, sampai cabang yang di sebelah sini itu ada berapa? Dia nomor berapa cabangnya? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia berada di nomor 3 ya cabangnya. Nah,
Sementara kalau kita menggunakan ujungnya, itu yang di bawah sini, yang di bawah sini. Nah, kita coba hitung. Cabangnya berarti kan ada di sini. Nah, ini atom C-nya nomor berapa jadinya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nomor 4. Nah, kalau kita bandingkan, tadi kalau yang dari atas, itu kan atom C yang ada cabangnya, itu berada di nomor 3. Sementara kalau dari bawah, atom C yang ada cabangnya, itu berada di C nomor 4. Ya. Berarti, nah yang harus kita dahulukan adalah yang cabang itu di nomor terkecil. Nah, berarti yang penomorannya harus dari atas ya. Berarti penomorannya sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, berarti seperti ini, dari satunya di atas. Selanjutnya, berarti tadi di sini cabangnya kalau C-nya 1 itu berarti met ya. Cabang itu namanya alkil. Cabang atau alkil. Berarti kalau dia CH3, C-nya 3 berarti metil. Kita tambahin met kemudian il. Nah, kalau di sini C2H5 atau CH2 CH3 itu sama aja C2H5 ya. Tadi kalau 2 itu adalah E berarti tambahi il berarti menjadi etil. Nah, sekarang ada cabang metil dan juga ada cabang etil. Penamaannya itu adalah sesuai abjad, berarti antara abjad E dan M kan duluan E. Berarti kita tulis etilnya ada di nomor 5, berarti kita tulis 5 etil, kemudian 3 metil. Nah, ini rantai utamanya ada 8 ya, berarti oktana. Berarti namanya adalah 5 etil 3 metil oktana. Baik, demikian tadi penjelasan Ibu terkait dengan materi senyawa alkana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.